Guys, buat kalian yang lagi cari mobil keluarga, gue saranin tonton video ini karena kita bakal nge-review mobil ini. Ini adalah Hyundai Creta N-Line. Sebelum gue ngebahas mobilnya, gue mau ngomongin apa sih N-Line itu. Jadi N-Line itu beda sama Hyundai N ya. Lu pernah denger Hyundai Ioniq 5N atau Elantra N? Nah, N-Line itu beda dari mobil-mobil itu. Kalau mobil-mobil itu kan mobil performance ya, mobil track use yang mobilnya itu di-boost emang untuk kegunaan ngebut-ngebutan. Nah, kalau N-Line ini tuh trim yang dimana mobilnya lebih sporty aja sedikit. Jadi kalau di mobil Eropanya ini ibaratnya adalah AMG Line atau M Sport. Nah, AMG Line itu di Mercy, M Sport itu di BMW. Nah, Hyundai punya N-Line. Untuk mobilnya, bentuk mobilnya ini tuh berubah banget ya guys dari yang sebelumnya. Lihat aja depannya. Sekarang udah ada light barnya, lampu ini LED nyambung dari kiri ke kanan. Habis itu lu dapat lampu utama yang posisinya ada di bawah sini. Ini semua udah pakai LED. Tadi udah gue bilang kan. Nah, di logonya ada kamera. Kameranya nggak cuma ada di logo doang, udah pasti ada di belakang dan ada juga di spion kiri sama kanan karena di mobil ini udah ada kamera 360-nya. Nah, nggak cuma kamera, ada peradar-radaran di bagian bawah bempernya sini dan ada juga kamera lagi di kaca depannya karena mobil ini ada Hyundai Smart Sense. Nah, itu untuk keperluan safety sense, kayak lane keep, rem sendiri, pokoknya segala macemnya. Untuk warna, Hyundai N-Line kita, Hyundai Creta N-Line kita ini yang two tone, jadi warna atapnya sama warna bodinya itu beda. Nah, ini tuh opsional guys. Jadi ada Creta N-Line yang nggak two tone dan ada juga yang two tone kayak mobil kita ini. Untuk mesinnya, Hyundai Creta ini dia tuh punya dua pilihan mesin guys. Jadi Hyundai bikin yang non turbo dan yang turbo. Punya kita ini yang turbo, ngasilin power 160 horsepower dan untuk torsinya 253 Nm. Front wheel drive dan untuk gearboxnya yang turbo itu dia pakai DCT atau dual clutch transmission atau kopling ganda. Jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulan pakai bahasa marketing, mobil ini irit dan bertenaga. Lanjut lagi, abis ngomongin mesin, sekarang kita ngomongin sampingnya nih ya. Kalau lu lihat, nih gue minggir deh nih. Kalau lu lihat, sebenarnya dari samping ini tuh nggak beda jauh sama Hyundai Creta yang sebelumnya. Bukan cuman bentuknya doang yang nggak beda jauh, ukurannya itu juga nggak beda jauh. Hyundai Creta ini dia punya panjang total 4,3 meter, lebarnya 1,7 hampir 1,8 meter, wheelbase-nya itu 2,6 meter dan tingginya 1,6 meter. Nah, jadi dari ukuran dan dari bentuk nggak beda jauh. Spesialnya apa di bagian samping? Sebenarnya nggak ada. Paling cuman ininya aja, two tone-nya itu agak lebih kelihatan. Spionnya warna hitam dan ada badge N-Line-nya. Jadi orang-orang yang ngelihat mobil ini dari samping tahu kalau ini Creta yang N-Line. Untuk di bagian velgnya, ini juga velgnya biasa aja bentuknya kayak mobil-mobil modern harian. Two tone dia kayak silver and grey gitu, brush silver and grey. Kalipernya sih menurut gue ya, ini yang agak mencolok karena ini N-Line jadi dia warna merah. Sayangnya nggak ada tulisan N-Line gitu kan. Kalau di BMW ada M Sport. Nah, ini di Hyundai Creta nggak ada, dia cuman merah polos. Untuk ukuran bannya dia pakai ukuran 215/6
55 ring 18 guys. Jadi ini ya udah standar mobil harian, tipikal mobil harian aja. Jadi kalau lu punya keluarga, punya bayi, baru berkeluarga, menurut gue ini cocok dari ukuran dan dari bentuk. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ngomongin bagian belakang Hyundai Creta. Bagian ini yang paling beda kalau lu compare sama Hyundai Creta yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu menurut gua bentuknya agak aneh, nyentrik, agak mencolok. Kalau yang ini dia lebih ke arah futuristik, guys. Masih sama kayak lampu depannya, light bar, lampu nyambung dari kiri ke kanan. Lampunya udah full LED, ada third brake light di bagian spoilernya. Dan ini spoilernya untuk sebuah crossover SUV ini bentuknya oke banget sih ya. Yang bikin oke lagi itu ada di bagian bawah bumpernya, guys. Ada diffuser dan knalpot dual exit yang ada di sebelah kanan mobilnya. Jadi mobilnya kelihatan lebih sporty, nggak boring, padahal ini adalah sebuah crossover keluarga biasa ya. Per sensor-sensoran udah pasti ada, kamera udah gue jelasin tadi di bagian depan itu ada juga. Ada wiper, dan kalau misalnya bagasinya kita buka, ya lu dapat pintu bagasi yang kebukanya menurut gue agak lama sedikit. Habis itu lu dapat space bagasi, trunk space ini ukurannya sekitar 433 liter. Itu kalau jok belakangnya lagi lu buka. Nah, kalau lu lipat itu lu dapat sekitar 1.400 literan. Jadi hampir 3 kali lipat lebih sedikit. Nggak ada hal yang spesial, cuman ada power outlet 12 volt di sebelah kirinya. Ada speakernya, subwoofer di bagian kanannya. Terima kasih kameramen. Habis itu untuk deck bawahnya, lu dapat ban serep ukuran full size. Jadi dia bukan space saver, guys. Udah itu aja. Nah, untuk ngelipet joknya itu dia masih manual, jadi lu harus tarik-tarik tuas begitu. Lanjut lagi, guys. Abis kita ngomongin eksterior Hyundai Creta, sekarang kita ngomongin bagian interiornya. Nah, yang paling mencolok di bagian interior Hyundai Creta ini menurut gua adalah si garis-garis merah-merahnya ini yang ada di dashboard dan ada juga di joknya. Kenapa ada merah-merah? Karena ini yang N-Line. Jadi lu dapat strip merah everywhere. Nggak cuman strip-strip ini doang. Si ambient light-nya itu juga warna merah, warnanya nggak bisa diganti. Pokoknya harus merah or nothing gitu. Jadi N-Line warnanya merah, makanya lu dapat si merah-merah ini. Untuk dashboardnya, bentuknya sebenarnya biasa aja, layar nyambung sama speedometernya. Yang spesial di bagian layarnya, selain feature itu ada di bagian touchscreen-nya. Jadi interface-nya itu sama kayak Palisade. Touchscreen-nya kenapa spesial? Itu dia layarnya sensitifnya enak banget, guys. Udah kayak layar-layar HP-HP mahal. Untuk feature-nya, si layarnya itu banyak juga. Jadi ada mode Valet, ada mode senyap. Itu kalau lu lagi dengerin lagunya itu cuman ada di bagian depan aja, yang di bagian belakang itu bisa tidur atau bisa istirahat. Udah pasti bisa Apple CarPlay, Android Auto, navigasi, Bluelink juga, bisa buat ngatur AC juga, dan yang paling penting untuk kalian orang Islam di mobil ini bisa ngelihat arah kiblat, guys. Tuh, jadi udah super lengkap banget, sampai yang nggak harusnya ada kayak si kiblat itu sampai diadain. Nah, di turunan sedikit lu dapat banyak tombol fisik nih. Jadi buat kalian yang buat kalian yang nggak suka sama mobil yang udah nggak ada tombol fisiknya, ya menurut gue beli Hyundai Creta, karena di sini masih banyak banget tombol fisiknya. Tombol fisiknya itu kebanyakan untuk per AC-AC-an, guys. Jadi AC-nya walaupun single zone, tapi ya udah banyak tombol fisiknya. Ada untuk ngatur arah AC-nya, untuk matiin nyalain defogger, ngatur suhu dan segala macamnya. Ada dial untuk volume, untuk gonta-ganti radio,
dan ada juga untuk shortcut si layarnya. Untuk per chargeran, lu dapat banyak sih. Sebenarnya ini banyak pilihannya ya. Lu dapat satu USB Type A, satu USB Type C, satu power outlet, dan ada wireless chargernya. Jadi kalau ada alasan lowbat pas lu lagi bawa Hyundai Creta, itu cuman emang pengennya nggak balas aja. Untuk shifternya, lu dapat shifter ya biasa aja. Ada logo N-Line-nya dan ada strip merahnya. Jadi selain di dashboard, selain di jok, lu juga dapat strip merah di bagian shifternya. Di samping shifternya ini lu dapat tombol untuk nyalain ventilated seatnya. Karena di sebelah kiri dan sebelah kanan joknya, lu dapat ventilated seat untuk yang bagian depan. Selain ventilated seat, lu juga dapat tombol untuk nyalain si kamera 360-nya. Nah, geseran lagi, di panel konsol tengah sini lu dapat 2 cup holder, electric parking brake, dan ada dial untuk ngatur, untuk gonta-ganti si driving mode-nya guys. Driving mode-nya itu ada 4, ada eco, ada normal, ada sport, dan ada smart. Nah, smart itu kayaknya menyesuaikan sama jalanannya, dan menyesuaikan juga sama gaya berkendara lu. Nah, kalau misalkan si dialnya lu pencet, itu dia bakal muncul tombol untuk ngeganti-ganti traction mode-nya. Jadi ada pilihannya, ada snow, mud, atau sand. Kalau lu lagi di salju, dia bisa ngatur traction-nya supaya lu dapat traction terus kalau di lumpur dan kalau juga di pasir. Tapi itu nggak bakal kepake karena gue yakin banget lu bawa Hyundai Creta ini cuman di Jakarta dan sekitarnya. Lanjut lagi, sekarang kita ngomongin joknya. Nah, joknya ini banyak strip merahnya. Di bagian tengah sini ada checkered flag warna merah, bendera finish, karena N-Line itu arahnya lebih ke sporty. Ada pattern-patternnya ini juga, titik-titik, karena ini ada ventilated-nya. Dan terakhir, lu dapat logo N di bagian sininya. Logo N-nya warna hitam, jadi kayaknya nggak terlalu kelihatan ya, black on black gitu. Untuk bagian driver, ini joknya agak beda guys. Jadi bentuknya sebenarnya sama, yang beda itu cara ngaturnya. Untuk yang driver, lu dapat electric seat. Sedangkan untuk yang sebelah kiri, itu dia masih manual. Nah, setirnya menurut gua di Hyundai Creta ini agak overkill. Overkill itu berarti bukan over feature atau gimana-gimana ya. Bentuknya terlalu keren untuk sebuah crossover menurut gua ya. Gua suka banget sama bentuknya. Dia itu sporty tapi nggak norak. Pedal shifternya juga ukurannya pas banget. Selain ukurannya yang pas, si klik-kliknya, si cetak-cetaknya ini juga satisfying banget nih. Gua kasih dengar. Nah, tuh, kedengeran nggak? Harusnya kedengeran ya, tapi pokoknya klik-kliknya satisfying. Nah, tombol-tombolnya itu udah seperti biasa. Yang kiri untuk keperluan media lu, yang kanan untuk keperluan Hyundai Smart Sense-nya. Jadi ada lane keep, ada cruise control, dan segala macemnya. Di atasnya, ini sebenarnya biasa aja ya, cuman dapat 2 tombol yang nggak ada di mobil merek lain. Yang pertama, lu dapat tombol Blue Link, itu untuk nyambungin si mobil ini ke HP lu. Dan yang kedua, yang warna merah ini ada tombol SOS. Jadi SOS itu sesuai sama namanya, gunanya untuk emergency. Seandainya lu kenapa-napa di jalan, lu pencet, ntar dia langsung masuk ke hotline-nya Hyundai. Halo, ada apa pak? Terus ntar langsung ditolongin guys gitu. Waktu itu gue sempat nyobain SOS ini buat Hyundai-nya temen gue, kalau nggak salah akinya soak, pakai ini dan beneran bisa guys. Jadi ini bukan gimmick doang. Nah, jadi itu aja untuk bagian depannya. Sekarang kita ngomongin bagian belakangnya guys. Lanjut lagi, abis ngomongin bagian depan, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Kita ngomongin dari space-nya dulu ya. Untuk orang seukuran gue, tinggi sekitar 169, 170, ini space-nya bisa dibilang lega guys. Nih, legroom sejengkal lebih banyak, headroom sejengkal kurang dikit. Kalau misalkan sunroofnya dibuka, itu jadi panoramiknya dibuka, itu jadi 1 jengkal pas.
Habis itu untuk posisi duduk, ya ini kayak posisi duduk di crossover keluarga biasa pada umumnya. Joknya empuk, enak, nyaman, untuk duduk lama-lama juga masih enak. Ini senderannya jok paling nyender, jadinya nggak terlalu tegak guys. Enak, beneran enak. Ada kayak rasa-rasa lumbar supportnya di bagian punggungnya juga. Terus enak udah. Sayangnya lu nggak dapat ventilated seat kayak yang di bagian depan. Nah, fasilitas yang lu dapat kalau lu duduk di belakang itu ada colokan Type-C satu di bagian tengahnya, ada space untuk nyimpen barang, mungkin kabelnya atau HP-nya. Dapat 2 kisi-kisi AC yang suhunya dan fan-nya itu ngikut si bagian depan. Jadi nggak bisa ngatur sendiri. Nah, yang unik di mobil ini itu ada air purifier-nya. Untuk nyalain dan ngatur-ngatur si air purifier-nya itu ada di bagian sini guys, di bagian armrest tengah depan. Nah, jadi ya air purifier itu katanya ngebersihin udara, jadi lu lebih enak pas naik mobil ini, udaranya jadi lebih bersih. Untuk joknya, selain dia bahannya enak, empuk dan segala macam yang tadi gue bilang, ini lu juga masih dapat si garis-garis merahnya, jahitan merah. Masih ada checker flag-nya, cuman si merah-merahnya itu nggak sebanyak jok yang di bagian depan guys. Untuk cup holder lu dapat di dalam sini. Jadi armrest juga dapat 2 cup holder, nggak ada colokan apa-apa, jadi ya udah cup holder aja. Isofix udah pasti ada, per seatbeltan udah pasti ada, karena Hyundai ini sangat amat mengutamakan keselamatannya. Smart Sense-nya itu udah lengkap banget, semuanya ada, lane keep, cruise control, pokoknya blind spot itu semua ada. Sampai lu ngesen aja, itu kamera yang di kiri, yang di spion kiri atau di spion kanan itu nyala. Jadi ngasih tahu di blind spot lu ada apa pakai kameranya, hanya sekedar ngesen. Untuk panoramic sunroof, ini menurut gua di mobil yang sekecil ini panoramic sunroofnya gede banget guys. Beneran kerasa gede. Jadi pas lu naik mobilnya, panoramiknya lu buka, ini langsung kerasa lebih lega mobilnya, langsung kerasa lebih luas, lebih spacious. Anjay, keren banget. Untuk speaker, di mobil ini masih sama kayak Hyundai yang lain, dia pakai Bose sound system guys. Oke. Jadi itu aja untuk bagian interior menurut gua. Kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Oke guys, jadi sekarang kita udah nyampe di bagian closing nih. Intinya, kalau kalian nyari mobil keluarga crossover SUV tahun muda, ini bisa jadi bahan pilihan kalian nih. Nah, kalau kalian interest, mungkin pengen cobain langsung mobilnya, pengen lihat-lihat, pengen nyobain feature-nya, bisa banget. Tinggal datengin mobil ini di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau kalau kalian gak suka mobil ini, kita masih banyak koleksi mobil yang lain. Kalian tinggal datengin Instagram yang ada di layar. Oke? Jadi sampai sini aja. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa komen. Mungkin kalian bisa komen mau review mobil apa lagi. Kita banyak banget mobil Eropa tuh, buat kalian yang penasaran bisa langsung komen. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dah, sampai ketemu di video berikutnya. Belibet kan gua. Dan sampai ketemu di Elite Motor. Gue Jody, pamit undur diri. Bye!